Gini. Isan. Pratama. Hari Prasetyo. Sesapi. Salsabila. Prasetyo. Isaputra. Ramadhani. Juanda. Putri. Ari Putri. Anissa. Hanifah. Aditama. Cristiano. Istiqomah. Hidayat. Tias Putih. Aldi. Eka. Mahendra. Sumedi. We will play a little game. We will play a simple game. Kita akan play game sederhana ya sebelum kita kuliah untuk melatih fokus ya. Bisa kita mulai? Kita mulai kata ya. Akhiran adalah sebuah awal. Akhir adalah sebuah awal. Ending is beginning ya. Jadi akhiran adalah awal. My father goes to Gresik and then goes to Kudus and then goes to Sumedang. My mom goes to Manado and then goes to Oman and then goes to Nigeria. And then I go to Kudus and then I go to Semarang and then I go to Gresik. Anak Gresik pergi kemana? Karenanya setelah pergi kemana? Romania. Setelah itu pergi kemana? Amerika. Setelah itu pergi ke Afrika. Setelah Afrika pergi ke Australia. Setelah Australia pergi kemana? Argentina. Setelah itu pergi kemana? Ambon. Setelah Ambon pergi ke Nigeria. Oke, setelah Nigeria pergi kemana lagi? Amerika. Setelah Amerika Amerika. Aceh. Setelah Aceh pergi ke Bungaria. Setelah itu pergi ke Australia. Setelah Australia pergi ke mana? Omar.
bahasa Indonesia ya. Tokyo, setelah Tokyo. Turki, setelah Turki balik ke Indonesia. Gak paham ya? Gak pusing? Enggak ya? And then what we discuss today, apa yang akan kita bahas pada hari ini? Nah ya, yang akan kita bahas, nah, we will discuss simple present. Setiap tenses punya form masing-masing ya. Nah, setiap tenses punya form masing-masing. Ketika kita berbicara simple present, form yang digunakan form berapa? Satu. Setiap tenses itu relate dengan sebuah activity atau occurrence atau insiden ya. Intinya terkait dengan aktivitas. Nah, aktivitasnya ini dilakukan di beberapa atau di sejumlah waktu tertentu sesuai dengan tenses. Nah, kira-kira simple present itu membahas kejadian yang terjadi kapan? When? Present sekarang kurang tepat. Yang biasa kita lakukan kapan? Mungkin oke benar, sehari-hari. Nah, simple present tense, nah ya, relate dengan aktivitas yang terjadi, bisa juga saat ini atau terjadi rutin seperti kayak daily habit atau habitual action. Nah, itu adalah salah satu fungsi atau tujuannya. Nah, jadi di dalam pelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami, mengidentifikasi, menulis dan menggunakan simple present. Salah satu materi ini ada di buku saya. Jadi saya gunakan buku sendiri ya untuk materi bahasa Inggris. Saya gunakan buku sendiri. Nah, jadi barangkali nanti bisa dilihat ada materi tentang simple present. Simple present digunakan untuk describe events ya, activities atau incidents atau occurrence that occur in present time, jadi terjadi saat ini, atau action ya yang terjadi di sejumlah waktu yang diulang ya, atau sesuatu yang sudah jadi kebiasaan umum atau sudah jadi fakta umum atau aktivitas yang mungkin kita lakukan pada sehari-hari yang tadi sudah dijawab ya. Nah, ada 3 fungsi utama dari simple present ya. Nah, yang pertama adalah ya to describe daily activity atau daily habit, kira-kira. Nah, aktivitas yang sering kita lakukan, misal di waktu tertentu, misal di pagi hari, di siang hari, di sore atau di malam hari. Misal, I wake up at 5 o'clock in the morning. Saya bangunnya jam 5. Misal, I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. I always have breakfast in the morning. Misal, selalu sarapan di pagi hari. Misal, we go to school by bus atau we go to school by bicycle in the morning. Atau we study English every Friday. Mari saya contoh. I play a game on the weekend. Saya main game biasanya di weekend. Atau I drink a cup of coffee in the evening. Saya minum kopi itu di malam hari misalnya. Atau we usually have dinner with fried rice. Jadi rutin kita lakukan di pagi, siang, sore ataupun malam. Nah, kira-kira aktivitas apa yang kalian lakukan hari ini? Biasa bangun jam berapa di hari Senin sampai Sabtu? Oke, gitu. Oke, biasa bangun jam nggak masalah ya. Nah, setelah misal ya, setelah bangun, what do you do? Kira-kira biasa rutin ngapain? Mandi. Oke. Terus, sarapan, di breakfast. Kalau misal biasanya sarapan dengan apa?
Misal ya, do you have lunch? Juga makan siang? Oh enggak. Nah, terus misal di sore hari, mungkin do you watch TV? Mungkin suka nonton TV atau film? Do you play game? Main game juga misal? Nah, atau misal di malam hari, ya, do you have dinner? Biasa makan malam? Jadi, aktivitas yang rutin kita lakukan pada waktu tertentu, bisa di pagi hari, di siang hari, di sore hari, atau di malam hari. Atau misal aktivitas yang sering kita lakukan di beberapa waktu tertentu, misal setiap minggu main game, for example ya. Terus misal setiap hari apa, misal main badminton, for example. Next, nah, what activities do you do on Sunday? Kalau di hari Minggu, biasanya what time do you get up in the morning? Jam berapa kalau hari Minggu? Lebih siang atau lebih pagi? Lebih siang, lebih sore. Nah, kira-kira di hari Minggu, biasanya di hari Minggu itu ngapain sih? Ada yang pergi ke free day? Betul? Mancing. Ada yang minggu main game? Ada yang cuma baru rumah santai? Ada yang hari Minggu itu harus jalan-jalan? Sibuk sekali ya. Next ya, tadi menjelaskan individual action ya. Nah, next adalah to describe activities atau event atau action yang biasa menjadi sesuatu yang kayak general truth ya, sesuatu sudah fakta, sesuatu terjadi kebenaran umum, baik secara mungkin ilmu alam, ilmu sosial. Misal apa? The sun ya, rises from the east, matahari terbit dari sebelah timur. The sun sets in the west ya, terbenam di sebelah west. Nah, misalnya the earth revolves around the sun ya, matahari. Apa ya, bumi mengelilingi matahari. Water boils at 100 Celsius ya, air mendidih suhu 100 derajat. Kira-kira kalau mencair suhu berapa? Zero. Nah, terus misal ya, the human body ya, the human body consists of billion cells ya. Human cell terdiri dari banyak sekali sel. All living things require water to survive. Semua makhluk itu butuh air untuk bertahan. The earth has one moon. Bumi hanya memiliki satu bulan. Trains run on tracks ya. Kereta itu berjalan sesuai lintasan. Planes fly in sky ya. Pesawat itu terbangnya di langit. Nah, dan sebagainya. Jadi sesuatu yang sudah jadi kebenaran umum, sudah menjadi fakta. Kita gunakan simple present. Terus next, fungsi selanjutnya adalah to describe activities, events that already scheduled, sesuatu yang sudah dijadwalkan, sudah terjadwal. Misal, for example, pertandingan sepak bola, pertandingan volley, basket, for example. Misalnya ABC team play soccer in Manahan Stadium. Nah, tim ABC bermain sepak bola di stadion Manahan. Terus kayak pertandingan yang lain ya. Terus misal kayak juga jadwal kunjungan, atau misal kayak jadwal keberangkatan atau tibanya transportasi umum ya. Misal the train arrives in station at 7 o'clock. Mereka itu tiba di stasiun jam 7. Atau misal kayak the next bus comes in 30 minutes ya. Bis selanjutnya itu datangnya 30 menit lagi. Atau bisa pilih dengan jadwal, mungkin jadwal kuliah, jadwal tes, jadwal ujian yang sudah dischedulkan ya. Misalnya English lesson start in 10 PM. Pelajaran bahasa Inggris itu mulainya jam 10. Atau kayak jadwal tayangan, jadwal acara, jadwal program TV, film. Nah, itu juga kita gunakan simple present ya. Misal kayak ada film begins at 8 o'clock misalnya, filmnya pada jam 8. Atau jadwal pembukaan tempat-tempat tertentu, nah ya,
Misal the new restaurant opens tonight, ya, restoran baru bukanya malam ini. Terus penanda waktu, time signals ya. Penanda waktunya biasanya relate dengan kayak sesuatu yang misal kayak setiap misal everyday, setiap hari, setiap minggu, every week, every month, every year. Ya, misal kayak in the morning, di pagi hari, in the afternoon, in the evening, ya, at the o'clock misalnya, sesuatu yang dia sudah pakai misal jam berapa, ngapain misal, atau biasanya relate dengan berapa kali dalam periode waktu tertentu, misal twice a day, sekali sehari. Kalau twice itu 2 kali, twice a day berarti 2 kali sehari. Hingga ke atas dia pakainya times, 3 times, 4 times, ya. Sekali 2 kali twice, selebihnya pakai times. Ya, sesuatu mungkin kita lakukan misal. Nah, bagaimana kalau kita membuat kalimat yang biasanya itu ada subjek, verb, terus dikasih frekuensi misal go to school every day misalnya, atau I drink medicine 3 times a day, saya minum obat 3 kali dalam sehari. Bisa juga biasanya diawali dengan verb of frequency. Kayak bisa kata always, what is always? Selalu. Kalau usually biasanya, kalau misalnya frequently itu sama dengan often alias sering. Kalau sometimes kadang-kadang. Terus kalau misal seldom jarang. Kalau never tidak. Nah, biasanya kata keterangan frekuensi itu diletakkan secara subjek dan segi verb. Misal I always love you. Bisa nggak I love you always? Nah, masih dapat. Tapi kalau secara grammatical nggak pas karena verb of frequency harus diletakkan setelah subjek. Kalau yang di atas itu saya bisa ya, I take breakfast every morning. Keterangan waktu selalu tanya di belakang. Tapi ketika ada frekuensi, dia harus diletakkan sebelum kata berikutnya. I always love you. I usually go to school by bus ya. I usually go. Kalau misal frekuensi diletakkan di depan, usually I go to school. Karena oke, tapi kayak kurang pas. Kalau saya pelajaran subjek seperti seperti itu. I never forget you. Aku nggak pernah lupain kamu. Oke, ada beberapa karakteristik ya. Several characteristics of simple present tense. Penggunaan verb 1. Ada yang tahu kenapa verb 1 itu namanya kata kerja kamus? Basic, oke. And then bisa didapat di kamus. Nah, biasanya verb 1 itu bisa disebut juga dalam kata kerja kamus. Kenapa? Kamus hanya akan mendeteksi verb 1. Misal kita mau cari kata eat, makan. Di kamus artinya makan. Kalian coba mencari verb 2 dari eat apa? Kalian cari kata di kamus, apakah artinya telah makan? Kamus yang buku loh ya, kita nggak bicara yang online. Misal yang buku, artinya telah makan? Enggak. Kamus itu biasanya akan menyuruh kita untuk beralih-alih verb 1. Li biasanya katanya li atau alih, atau li it biasanya seperti itu. Terus misal verb 3 dari kata it, ikan.
maka dia gunakan ending SES untuk satu. Selain itu, we use helping form. Ada yang namanya kata kerja bantu, do atau does. Bukan berarti diartikan do itu mengerjakan ya. Do atau does fungsinya membantu. Misal kalau kita di dalam bahasa Indonesia misalnya, saya belajar bahasa Inggris. Negatifnya saya tidak belajar bahasa Inggris. Dikasih kata tidak otomatis negatif. Atau belajar nggak berubah. Tapi kalau misal we study English, kita belajar bahasa Inggris. Ketika kita membentuk negatif, we not study, kan nggak boleh, nggak bisa. Kita butuh yang namanya kata kerja bantu. Ketika subjeknya ayubide, dia gunakan do. Ketika subjeknya shide, dia gunakan does. Bukan terus das. Jadi do atau does fungsinya hanya membantu. Ketika nanti di kalimat dia ada tapi tidak diarti. Maksudnya ada tapi tidak diartikan. Ada tapi tidak diartikan. Maksudnya tidak diartikan kata kerja. Ya, terus kita akan ke sini. Nah, kita akan beberapa soal. Nah, sebelumnya kita akan ke sini. Dalam bahasa Inggris setiap perubahan kata itu ada rumus. Kata kerja mana yang harus di ending s, mana yang harus di ending es, itu ada rumusnya. Nah, kita ke pembentukan kata ya. Ketika form satunya endingnya adalah o, s, h, t, c, h, h dan ss. Ketika yang menggunakan she, dia pakai es. Maka go jadi terus. Ada bilang terus. Go jadi terus. Kalau go yang pakai IUD, kalau terus yang memakai she, he, ya. Jadi sebelah kiri ini untuk IUD, sebelah kanan she, he. Maka was jadi was. Was jadi was. Bukan was pakai s ya. Terus ketika form satunya endingnya konsonan, konsonan itu selain a, i, u, e, o plus maka kemudian udah jadi i baru tambah es. Study jadi studies, bukan studies. Nah, IUD pakainya study, she pakainya studies. Selain ini maka hampir semua form itu di ending s. Ketika yang memakai she, he, dan oke, number one. Choose the appropriate form below based on the subject, ya, she, it, or IUD. Nah, was, water, boil or boils, dia cenderung sudah, kata gantinya apa water, maka dia boils. Dua, di dua, rotates ya, rotasi atau melintari di ya, tidak salah. Oke, travels. Nah, empat, karena Jawa. Lima, saya dan moon ya. Enam, saya ya, bintang-bintang. Nah, tujuh. Ini Jawa, kata gantinya berarti ya, D itu bisa untuk depan, benda yang intinya Jawa, kata gantinya D seperti itu ya. Selama, nah selama laras tahun baik 9, kontes ya 10, it's ya 2, sing 3. Please pakai S, bicara itu anak, bisa boy, bisa girl ya, anak, artinya anak ya, anak kecil ya, bisa lagi bisa perempuan 4. Bukan T itu TAG, T. Bahasa Inggris itu ada bunyinya, ada bukan T itu TAG. Nah, ya, maksudnya gitu loh, tak ada ya, itu menandai kalau ini T,
Interrogatifnya
My mother buys vegetables. Ya, ibuku membeli sayur-sayuran. Sama ya, The children like football. Oke, benar ya. The children they like piano. Tuh, oke. My friend has a British cat. Ya, temanku punya kucing British. My friend, who are jadi dia mungkin bisa di karena di atasnya kan pakai hash kan ya. Hash itu dari kata hair. Kalau yang memakai IBD hair, kalau si dia hashnya ada hair tadi yang pakai di bawah kalian kan kalian ya. Maka gas, satu oke, berarti tiga terus gini ya, kita akan kesini kita akan ini aja gitu ya. Bisa mengerjakan tes bahasa Inggris. Sudah kata gantikan deh, maka dulu loh, kenapa kok dulu? Yang pulang itu kan kata kerja gantung, yang dulu itu utama dari sini tidak mengerjakan. Nah, berarti seperti yang tadi saya bilang, kata kerja gantung fungsinya hanya membantu, jadi dia ada tapi tidak berarti. biasanya kalau
Misal makan jadi dimakan, berarti dia pasif, kata kerja pasif. Terus membuka jadi dibuka, menutup jadi ditutup. Terus misal ya, apa lagi ya? For example, membaca jadi dibaca, menulis jadi ditulis. Kalau bahasa Indonesia membentuk negatif, apa ya, membentuk pasif, dia ditambah kata di selesai. Kata kerja diganti atau dibuka, ya, dari me atau ber jadi kata di sudah otomatis membentuk pasif. Kalau di dalam bahasa Inggris membentuk pasif itu harus sesuai dengan rumus. Jadi membentuk kalimat aktifnya saja ada rumus sesuai tenses, maka untuk membentuk pasifnya juga harus ada rumus sesuai tensesnya. Maka ketika kita belajar simple present, kalimat aktif ada rumusnya, kalimat pasif juga ada rumusnya. Kalimat yang bisa jadi pasif, kalimat yang harus ada objeknya. Meskipun kalau di dalam kalimat sentence kan policies of subject dan verb, ada subjek, ada verb, cukup itu sudah membentuk kalimat sebenarnya. Namun kalau kita mau pasifkan kan jadi aneh ketika nggak ada objek. Misalnya saya makan nasi, nasi dimakan oleh saya, keras. Saya belajar bahasa Inggris dipelajari oleh saya. Kalau bisa nggak ada objek, saya makan, jadi saya dimakan, jadi apa ya? Bahasa Indonesia ada kata kerja yang nggak bisa dikasih objek. Misal berlari, jadi artinya dilarikan, makanya Google. Ya, berlari dilarikan. Misal kayak kata berjalan, dijalankan. Oke pas, yang dijalankan apa nggak jelas. Nah, itu misal kayak kata lagi yang misal kata kerja nggak ada objeknya itu misal saya duduk, nggak pas. Ya, terus misal ada banyak kata kerja yang nggak bisa dikasih objek. Nah, terus misal, terus kalau kita membentuk pasif, paling harus ada objek. Ketika membentuk pasif kan ada sudut pandang yang awalnya objek jadi subjek, awalnya subjek jadi objek. Kita belajar bahasa Inggris, subjek, predikat, objek, maka bahasa Inggris dipelajari oleh kita. Artinya akan seperti itu, ya. Nah, ketika yang awalnya dia adalah subjek di depan, ketika ada posisinya sebagai subjek pronoun di paling depan, maka ketika nanti kita merubah pasif, kita harus menggantinya menjadi objek pronoun. I jadi me, you tetap you, we jadi us, they jadi them, she jadi her, he jadi it, tetap it. Kita gunakan to be-nya is and dan I am, you, we, they are, sama she, it, is. Untuk membentuk positif negatif interrogatif, ya, ada rumusnya. Kita gunakan verb 3. Verb 3 digunakan apa? Untuk membentuk pasif. Selain itu untuk membentuk tenses yang ada perfectnya. Jadi ketika kita belajar pasif, kita gunakan verb 3. Maka dari itu in previous meeting sebelumnya kan kita udah bahas verb 1, verb 2, verb 3. Bisa reguler, bisa irregular. Bagaimana untuk positifnya? Subjek plus to be. Maka harus ikut subjeknya apa? Ketika dia tunggal mungkin bisa is atau n. Ketika dia jamak mungkin a. Plus verb 3 plus by negatifnya subjek plus to be. SMA plus not plus verb 3. Interrogatifnya to be SMA plus subjek plus verb 3 by Misalnya he opens the door. Dia membuka pintu, atau misal saya ganti aja momen aja ya, biar jelas. Orang laki-laki itu, atau misal orang itu membuka pintu, maka di sini subjek, predikat, objek. Bagaimana membentuk pasif? Maka pintu dibuka oleh dia laki-laki, maka the door turun jadi subjek. Karena ini tunggal, dia pakainya is. Kalau the doors, pintu-pintu berarti tinggal ganti a, maka the door is, terus verb 3 dari kata open pakai ed. Bayi siapa? Bayi the man sebagai he, dia jadi him. Bayi the man juga oke, bayi dia juga oke. Maka the door is opened by
hit. Negatifnya tinggal ditambah not. Itu tidak dibuka olehnya. Negatifnya. Nah, terus interrogatifnya polanya tinggal ya dibalik, kayak posisi tinggal dibalik. Is the door open by him? Apakah pintu dibuka olehnya? Oleh dia maksudnya. Next, I bring the book. Saya membawa buku-buku. Maka buku-buku dibawa oleh saya. Maka the books turun. Maka bukunya ada banyak, maka tubinya A. The books A. Ketiga dari kata bring, bro. Ya, dia irregular. Maka the books A bro by siapa? I jadi ketika by titik-titik itu pasti B, pasti B gitu ya. By titik-titik itu B. Misal stand by B, tetaplah bersama dulu. Pasti by B, gak ada by I. Atau misal the books A bro by I, benar ya. Maka by B. Kalau mungkin by nama orang, nah itu mungkin pas ya. By I. Terus negatifnya maka tinggal ditambah the books A not bro by B. And then interrogatifnya A the books bro by B. Apakah buku-buku dibawa oleh langsung soal. Wah, kebuka paling juga lupa. Oke, murid-murid mengerjakan tes bahasa Inggris. Kita akan take the passive, positive, negative, interrogative. Maka unambiguous di depan. Ya bukan is itu timbul itu bacanya apa is and that is ketiga do dan oke dari siapa sudah boleh baik sudah sebagai D ya jadi baik nah terus negatifnya berarti sama ya tinggal di interrogatifnya tidak. Nah kalau sudah bisa positif negatif interrogatif apa? Is terus student does a homework ya murid-murid mengerjakan PR. Homework is oke sama ya. Benar dan oke ya dan baik. Student boleh, student kan bisa boy bisa bel, berarti dia bisa she bisa he, maka dia bisa he atau ya. Berarti negatifnya tinggal ngikutin ya. Is not dan baik did or tinggal di oke dan baik did or ambil apa ini ya? Ayah masak nih, sepiring nih. Plate, ada plate. Oke, maka baik. Pasif ya, oh ya kalian ngikut ya. Pasif. Seperti ini berarti dia terbalik. Oke pakai ed ya. Baik siapa? Baik pada baik. Interrogatifnya berarti sama ya, tinggal lokasinya tinggal di ya plate of noodles. My mother buys vegetables ya, ibuku membeli sayur-sayuran. Vegetables itu apa ya?
di sini kita akan coba aktif dan pasifnya. Nah, saya tuliskan aktif positif. Silakan change to aktif negatif interrogatif, pasif positif negatif interrogatif. Oke. Nah kita ke aktif dulu ya, ingat rumusnya. Baru nanti kita ke pasif ya. Demen? Gas, oke. Maaf. Oke, grab. Ya. Itu bisa dinyatakan bisa usaha untuk benda berarti mobil yang lama ya, mobil kuno, mobil lama. Terus interrogatif berarti tinggal. Oke, demen. Grab. Nah, pasifnya gimana? Nah, terus membuat pasif ya. Laki-laki itu mengendarai mobil yang lama, maka sebuah mobil lama dikendarai oleh laki-laki itu. Is or are at is ya, karena oke. Oke ya, benar ya. Dikendarai baik siapa? Baik atau baik demen ya. Berarti kita tinggal ikut ya. It's not driven by oke ya. Nah, oke ya. Apakah sebuah mobil lama dikendarai olehnya laki-laki? The woman rides a new bicycle ya. Wanita itu mengendarai sepeda oke, the woman das, oke. Das mah, satu, oke. Sorry ya. Berarti tinggal di bagian kasih maka sebuah sepeda baru dikendarai oleh si tuan. Baik, nah ya. Nah, jadi kalau ketika saya satu ya, sinyal satu itu biasanya salah, berarti ada contoh yang salah nanti tidak mirip ya, kalau tidak mirip berarti bacaan saya salah, artinya ini. Nah, benar, punya kalian ini ya? Iya. Jadi ketika ada bacaan yang salah, misalnya orang membuka atau terjadi biasanya dia deteksi. Nanti kalau kita benarkan nanti dia dari sini. Ayo, baik. Oh ya, is nama. Interrogatifnya is. Saya makan sepiring nasi goreng, misalnya in the morning ya, misalnya. Nah, misalnya negatif. I do not eat in the morning, in the morning. Karena kerja gak bersih kan? Iya ya.
pindah-pindah. Yang diubah cuma objek ke subjek, subjek ke kita mungkin tuh apa lagi? Ya pintu ditutup oleh kita. Terus ya, oleh siapa? Ya tinggal itu ya, pasti tinggal ya. Sudah mahir loh ya. Oh siapa? Tidak aku oh gini ya, gak apa-apa pun. Makut aja apa-apa. Aduh, benar ya. Makut bisa bermain game gitu ya. Di kelas online. Ya. Coba ganti nama orang aja ya, misal ya, The Boy aja ya. Kamu udah sebut nama ya, The Boy. Sorry. Bisa The Boy. Every day. Terus ya, kalau masalah ya. Nah, The Boy is a game every day. Sebuah game dimainkan laki-laki itu setiap hari. Oke, baik. Bisa, baik, bisa. Oh, berarti bisa. Satu kali lagi. Betul ya, tahu ya. Terus the books in the library ya. Anak perempuan itu meminjam buku-buku di perpustakaan. Oke. Terus buku ya in the library.
Buku dipinjam oleh gadis itu di perpus. Oke, benar ya. Benar bisa, lain benar bisa ya. Ya, benar ini ya. Tiketnya tidak sama ya. Sekarang tuh spesialisat ya, soalnya aktif change to passive. Wah. Ini sama dengan catch-nya, makanya jadi. Kalau jamanya dari maksud apa? Mice. MICE mice itu jamanya dari tikus. Oke, yang ini ya, the students are taught by netizen. Benar-benar diajar oleh guru. Delicious meals yang makanan yang enak dimasak oleh chef. Medis dari play kosmetik kayak semua itu saatnya saya. Iya ya. Nanti asap semua ya. Tadi situ ya, masih yang Jawa itu mereka, tapi bendanya satu makan bersis ya. Nah, yang jadi pokok itu apa kamarnya itu jadi satu kamar untuk beberapa orang untuk mereka. Nah, berarti kuncinya dia tunggal. Yang bagus April.
biasanya mensifati kalau broken chest itu berarti kursi-kursi yang susah atau yang di maksudnya kursi-kursi yang susah. Kalau broken heart berarti yang aman ya, hati kalian aman ya. Nah ini kalian mampu aja kok. Pokoknya kayaknya di orang saya tuh kayak gini pengamat ya. Pengamat karena saya keluar dari jalan oh ini tetap bisa saya di sana. Aku ABCD B bener gak B? Gampang nih, langsung lihat aja. Gampang nih langsung ketemu. Yang disiram bunga atau bunga? Nah, berarti ini untuk mengecoh ya. Bunganya berarti A. Kalau S mungkin yang disiram bunga. Ya. Oke. Progress project berarti dia tunggal kaki A. Yang diperiksa pasien atau kliniknya? Pasien. Next latihan kita sound test texture ini. Software habis ya, tadi aku update software berarti A. Ini verifikasinya tuh kan masih ada absen, present continuous, present perfect sama past apa itu mas janji ya, janji ya. Banyak. Gampang nih. Berarti bos ya, seni yang banyak maksudnya mungkin lebih dari satu. Next ini ya. What is the answer? Concern kuncinya
Oke, yang ini. B. Ya. Ini produks ya. Nanti tak ada habis ini. Maju terus saya itu mengatur, merapikan di sini. Nanti bisa kalian ada soal diajarkan dengan nanti kalian coba buat negatif, positif, negatif di bawah. Kalian masih kalian coba buat positif, negatif. Seperti itu. Oke, I think this one is meeting today. Thank you very much for your attention. See you next week ya. We will discuss more about simple present and simple past. Oke, see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.